Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung bersama rekan kami Moh Andriansyah yang berada di jalur arus mudik. Ya, selamat siang Andri. Ya, baik. Selamat siang Indah. Ya Andri, saat ini Anda sedang berada di mana lokasinya? Baik, saat ini saya berada di jalur Pantura di arah Karawang Bekasi tentunya Indah. Bagaimana kondisi arus lalu lintas saat ini di lokasi Anda, Andri? Ya, baik. Terima kasih Indah. Seperti yang diinformasikan pada saat ini, tentunya saya melaporkan langsung di wilayah Karawang dan Bekasi, tentunya di jalur Pantura. Saat ini saya menginformasikan bahwa arus lalu lintas di wilayah jalur Pantura saat ini masih terlihat normal. Dan memang seperti yang kita ketahui Indah, tepat di belakang saya ini, situasi saat ini banyak sekali tentunya didominasi oleh beberapa kendaraan motor. Dan memang kita ketahui untuk di jam sekarang, di jam 14 lewat 14 waktu Indonesia bagian Barat, terlihat sejumlah pemudik belum memadati beberapa wilayah jalur arteri, tentunya di wilayah jalur Pantura ini. Masih terlihat normal untuk saat ini. Memang dari informasi yang kami terima, para pemudik tentunya akan mulai memadati jalur-jalur wilayah nanti sekitar sore nanti. Seperti itu Indah. Baik, baik Andri. Berarti untuk saat ini kondisi jalanan masih terlihat normal ya Andri ya? Iya, nah Andri, dengan kondisi yang saat ini seperti yang tadi Anda katakan bahwa kemungkinan di sore hari akan terjadi kepadatan atau kemacetan di titik tersebut. Di mana tuh Andri kira-kira titik tertentunya itu? Baik, ini berdasarkan prediksi yang kami peroleh, tentunya untuk kepadatan nanti sore, kami juga belum bisa memastikan apakah terjadi macet atau belum. Memang seperti yang sudah pada tahun sebelumnya, bahwasanya para pemudik ini lebih menyukai perjalanan di sore hari hingga malam hari, seperti itu Indah. Nah Indah, kami juga ingin melaporkan bahwasannya jumlah pemudik lebaran di tahun 2025 berdasarkan dari Kementerian Perhubungan ini menyebutkan, diprediksi bahwa di tahun ini jumlah pemudik ini mencapai sekitar 146,48 juta orang, di mana nantinya akan didominasi menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi, seperti itu Indah. Nah Indah, seperti yang kita ketahui tadi telah disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwangdani, sekitar 146,48 juta para pemudik akan melintasi beberapa jalur tentunya yang akan dilewati oleh para pemudik. Nah, mudik lebaran di tahun 2025 diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, di mana tadi seperti yang saya sampaikan ada sekitar 146,48 juta pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat, terutama pada puncak arus mudik dan tentunya pada juga arus balik Indah, seperti itu. Nah, menurut informasi yang kami terima juga, adapun beberapa daerah yang banyak tentunya dikunjungi para pemudik, ya ini adalah wilayah Jawa Tengah dan tentunya diikuti beberapa wilayah lainnya seperti wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, daerah istimewa Yogyakarta dan juga beberapa daerah lainnya, seperti itu Indah. Baik Andri, kita tahan dulu untuk informasi selanjutnya karena akan ada pesan-pesan yang lewat ya setelah ini. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan laporan langsung arus mudik lebaran 2025 usai jeda berikut. Tetaplah di Berita Siang. Di bulan yang penuh berkah ini, banyak dari kita merasakan kebahagiaan berbuka bersama keluarga. Tapi ada anak-anak yang harus merasakan sepi dan kesendirian. Berbuka bukan hanya tentang makanan, tapi tentang berbagi kebahagiaan dan kasih sayang. Jadilah bagian dari kebaikan, mulai dari hal kecil untuk mereka yang membutuhkan. Mari tunaikan zakatmu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Siang bersama saya Indah Fitri. Dan kita lanjutkan kembali pemirsa laporan dari jurnalis kami, yaitu ada Moh Andriansyah yang berada di lokasi saat ini. Baik Andri,
Dari lokasi Anda saat ini, Andri, apakah sudah ada laporan kecelakaan, Andri? Atau ada hambatan lain, misalnya pasar tumpah di lokasi sehingga menghambat laju kendaraan pemudik? Ya, baik Indah, untuk informasi mengenai kecelakaan lalu lintas saat ini memang kami belum mendapatkan informasi yang kami peroleh, dan tentunya mengenai beberapa titik macet seperti Pasar Tumpah, tentunya untuk di tempat saya saat ini berdiri memang kondisinya jauh dari titik-titik Pasar Tumpah. Itu artinya untuk wilayah yang saat tempat saya berdiri bisa diprediksi untuk jalur arus lalu lintas dikatakan bisa normal hingga nanti sore dan juga nanti malam, seperti itu Indah. Baik, kalau untuk kondisi jalannya sendiri, Andri, apakah aman bagi pengendara untuk lewat jalur tersebut? Ya, adapun untuk jalan sendiri, untuk jalur Pantura dan tepatnya untuk di wilayah Bekasi sendiri, ini menurut dari data PUPR tentunya ini bisa dilalui dan sangat baik. Memang sebelumnya juga pemerintah sudah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan jalan sebelum tentunya menjelang arus mudik yang saat ini sudah berlangsung, Indah. Baik, Andri. Dari segi fasilitas, Andri, bagaimana kesiapan posko kesehatan dan layanan darurat, Andri, bagi pemudik? Nah, baik, terkait untuk posko, Indah, saat ini tentunya saya berada di posko Posmi Indonesia dan Jurpala Indonesia. Tentunya untuk kondisi saat ini, para pemudik juga yang saat ini tengah melintas ataupun nanti yang akan melintas, apabila merasa lelah ataupun capek bisa menghampiri beberapa titik posko. Tentunya tempat berdiri saya ini, saya berada di posko Posmi Indonesia dan juga Jurpala Indonesia. Para pemudik juga tentu bisa beristirahat sejenak, dan tentunya para relawan ataupun para petugas dari posko mudik sendiri nantinya akan memberikan beberapa fasilitas seperti berupa makanan untuk berbuka puasa, dan juga nanti ada tes kesehatan juga seperti yang saya lihat pada kondisi saat ini. Seperti itu, Indah. Baik, nah Andri, bagi para pemudik, Andri, apakah ada himbauan khusus nih dari para petugas nantinya bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan agar perjalanan mereka ini jauh lebih lancar dan aman, terutama melewati jalur Pantura tersebut, Andri? Ya, baik, tentunya beberapa himbauan tentunya yang akan disampaikan ke para pemudik. Tentunya yang paling utama tetap menjaga kondisi dalam perjalanan. Mengingat ketika memang melakukan perjalanan jauh, tentunya kondisi badan itu yang paling utama yang harus dipersiapkan sebelum melakukan prosesi mudik. Dan selain itu juga beberapa kendaraan mulai dari cek pengereman juga harus dipersiapkan. Nah, Indah, tentunya selain harapan-harapan atau himbauan yang diberikan kepada masyarakat, kami juga ingin menginformasikan, Indah, bahwasannya puncak diprediksi arus mudik Lebaran pada tahun ini akan berlangsung di tanggal 28 hingga tanggal 30 Maret mendatang ini. Nah, itu artinya beberapa hari ke depan jalur-jalur seperti jalur arteri Pantura, jalur wilayah tol siap-siap tentunya untuk akan segera dipadati. Nah, kembali ke tadi yang himbauan yang akan disampaikan, yang paling utama adalah kondisi badan harus benar-benar fit. Dan jika memang merasa lelah ataupun sudah capek, tentunya harap untuk bisa beristirahat terlebih dahulu atau berhenti di titik-titik posko yang telah disediakan oleh pemerintah ataupun relawan-relawan lainnya. Seperti itu, Indah. Baik, Andri, terima kasih untuk himbauannya, Andri. Nah, namun ini untuk persiapan kepadatan tadi, Andri, tanggal 28 hingga 31 Maret tadi ya, Andri ya. Ini apakah ada jalur alternatif, Andri, yang direkomendasikan bagi pemudik nanti untuk menghindari kepadatan tersebut? Ya, baik Indah. Adapun untuk jalur alternatif sendiri, memang pemerintah sendiri sudah menyiapkan beberapa skema yang akan diterapkan oleh pemerintah. Seperti yang sudah dilakukan, ya ini adalah operasi ketupat di tahun 2025 dan rekayasa lalu lintas. Nantinya pemerintah sendiri akan menyediakan beberapa kebijakan lalu lintas yang akan diterapkan selama mudik dan arus balik Lebaran nanti. Seperti yang pertama adalah pemberlakuan sistem ganjil genap di ruas tol tertentu untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Selanjutnya
kontraflow atau pembukaan jalur tambahan guna memperlancar arus lalu lintas di jalur tol utama. Dan berikutnya skema yang akan diterapkan juga oleh pemerintah adalah yakni sistem one way nasional di jalur-jalur tertentu agar kendaraan bisa melaju lebih lancar dan mengurangi beberapa titik-titik kemacetan yang diprediksi akan parah. Seperti itu, Indah. Baik, terima kasih Andri atas laporan Anda dan terima kasih juga tadi untuk semua informasi serta himbauannya. Semoga pemirsa juga tetap bersiap prepare ya dalam melaksanakan mudik tahun ini. Terima kasih Andri, selamat bertugas kembali.